Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dewi Anjarsari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMPN 2 Grati Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Melalui video ini, saya akan memaparkan terkait demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat digunakan pendekatan inquiry apresiatif, di mana pendekatan inquiry apresiatif ini merupakan strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan serta mengaktualisasi potensi masing-masing individu dalam kelompok menjadi kekuatan yang luar biasa dalam melakukan suatu perubahan. Visi guru penggerak yang saya rumuskan adalah menuntun kekuatan kodrat murid sebagai individu yang berakhlak mulia, kritis, adaptif terhadap perkembangan teknologi, berbudaya, dan peduli lingkungan. Visi yang telah disusun itu kemudian saya turunkan menjadi prakarsa-prakarsa perubahan sebagai tonggak pencapaian yang akan mengantarkan saya dari waktu demi waktu ke jarak yang lebih dekat dengan visi yang telah saya susun. Untuk menyusun pernyataan prakarsa perubahan, saya menggunakan pendekatan ATAP yang terdiri dari aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Aset yang dimiliki untuk mendukung tercapainya visi saya adalah yang pertama, fasilitas IT di sekolah mendukung untuk digunakan oleh murid, karena di sekolah kami terdapat Chromebook, tablet, Wi-Fi, LCD proyektor, dan lain-lain. Yang kedua, murid terbiasa mencari informasi melalui internet dengan mudah, apalagi saat mengerjakan tugas. Lalu, tantangan apa yang dihadapi? Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengarahkan kebiasaan murid yang terbiasa asal-asalan dalam mencari rujukan atau referensi melalui internet. Yang kedua, mengarahkan murid dalam mengembangkan keterampilan proses ilmiah dengan mengintegrasikan teknologi. Oleh karena itu, aksi yang saya rumuskan adalah membiasakan murid untuk memproses, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh dari internet, serta mengoptimalisasikan teknologi untuk mengembangkan keterampilan proses ilmiah. Sehingga pembelajaran yang diperoleh yaitu murid paham pentingnya keterampilan proses ilmiah dan berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Selain itu, murid juga paham bagaimana penggunaan teknologi untuk mengoptimalkan keterampilannya. Sehingga prakarsa perubahan yang mendukung tercapainya visi saya adalah optimalisasi penggunaan teknologi untuk mengembangkan keterampilan proses ilmiah dan berpikir kritis murid. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, dalam langkah mewujudkan visi saya, maka dapat dilakukan dengan menggunakan metode Bagja, yaitu B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan yang terakhir A. Atur eksekusi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan keterampilan proses ilmiah dan berpikir kritis murid melalui optimalisasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang kedua, mengapa murid perlu memiliki keterampilan proses ilmiah dan berpikir kritis. Tindakan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, melakukan diskusi dengan rekan sejawat terkait keterampilan proses ilmiah dan berpikir kritis yang dimiliki oleh murid. Yang kedua, melakukan kajian literatur dan referensi praktik baik berkaitan dengan cara meningkatkan keterampilan proses ilmiah dan berpikir kritis dari berbagai sumber, seperti internet, buku, platform Merdeka Mengajar, dan lain-lain. Yang ketiga, mengumpulkan informasi penggunaan teknologi yang mendukung keterampilan proses ilmiah dan berpikir kritis murid.
Tahap yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya susun antara lain, yang pertama, siapa saja yang mempunyai pengalaman pernah mengembangkan keterampilan proses ilmiah dan berpikir kritis dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan proses ilmiah dan berpikir kritis murid? Dan yang ketiga, situasi seperti apa yang mendukung pembelajaran tersebut? Maka, daftar tindakan yang bisa saya lakukan adalah yang pertama, mencari contoh nyata rekan guru yang telah berpengalaman mengembangkan keterampilan proses ilmiah dan berpikir kritis dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, menciptakan kondisi pembelajaran yang interaktif, di mana kegiatan ini mendorong murid untuk bertanya, berpikir secara kritis, dan melakukan eksperimen. Dan yang ketiga, melakukan observasi terkait kemampuan murid dalam mengembangkan keterampilan proses ilmiah dan berpikir kritis murid di kelas. Tahap yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan yang saya susun antara lain, apa perubahan baru dari kebiasaan untuk meningkatkan keterampilan proses ilmiah dan berpikir kritis? Yang kedua, apakah pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi dapat meningkatkan keterampilan proses ilmiah dan berpikir kritis murid? Dan yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara penerapan pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi dengan pencapaian dimensi profil pelajar Pancasila? Untuk itu, tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah yang pertama, membimbing, menuntun, dan mengarahkan murid secara aktif untuk bertanya, berpikir secara kritis, melakukan eksperimen dalam pembelajaran. Yang kedua, memanfaatkan laboratorium sekolah maupun laboratorium virtual dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, terbentuknya kebiasaan murid untuk membaca literatur melalui artikel, website, maupun video yang sumbernya terpercaya sehingga mereka dapat mengkonfirmasi keabsahannya. Tahap yang keempat adalah jabarkan rencana. Pada tahap ini, saya menyusun beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang dapat dilakukan? Yang kedua, apa tindakan-tindakan yang mendukung dan meningkatkan keterampilan proses ilmiah dan berpikir kritis murid? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengukur peningkatan keterampilan proses ilmiah dan berpikir kritis murid? Untuk itu, tindakan penyelidikan yang saya lakukan yang pertama adalah membiasakan kegiatan literasi di awal pembelajaran. Yang kedua, memformulasikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan keterampilan proses ilmiah dan berpikir kritis seperti Science Edu Games, penggunaan laboratorium virtual, pembelajaran berbasis masalah, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan aplikasi yang membantu murid dalam penyusunan laporan. Yang keempat, melaksanakan diskusi kelompok atau brainstorming. Dan yang terakhir, menyusun instrumen untuk mengukur peningkatan keterampilan proses ilmiah dan berpikir kritis murid selama proses pembelajaran. Tahapan bagja yang terakhir yaitu atur eksekusi. Dengan pertanyaannya, 1. Siapa yang akan terlibat dalam upaya mewujudkan rencana ini? Dan yang kedua, apa rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Sehingga, tindakan penyelidikan yang saya lakukan adalah yang pertama, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengobservasi kelas saya ketika pembelajaran, sehingga dapat diketahui seberapa besar peningkatan keterampilan proses ilmiah dan berpikir kritis murid dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan refleksi di tiap akhir pembelajaran, baik refleksi secara mandiri maupun dalam bentuk umpan balik dari murid lewat jurnal refleksi. Dan yang terakhir, mengembangkan rencana tindak lanjut pembelajaran dan selalu berkolaborasi dengan rekan guru sejawat. Demikian presentasi dari saya, semoga memberikan manfaat. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak,
bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.